Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 7 akan mempresentasikan tentang geostrategi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke sesi materi. Silakan, Disa. Baik, yang pertama di sini ada pengertian. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah, atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Atas dasar pengertian sederhana di atas, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan tujuan dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya, di sini ada perwujudan geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia dirumuskan bukan untuk kepentingan politik menguasai bangsa lain atau perang, tetapi sebagai kondisi, metode, dan doktrin untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional di dalam melaksanakan pembangunan nasional guna merealisasikan amanat pembukaan UUD 1945 di dalam mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta mewujudkan tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk perwujudan geostrategi Indonesia sendiri juga berupa ketahanan nasional yang mengembangkan potensi secara nasional yang membantu menunjang tugas pemerintah Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam geostrategi. Yang pertama, kesatuan sejarah. Bangsa Indonesia tumbuh dari kesatuan sejarah dimulai dari zaman prasejarah, kerajaan Hindu Buddha, kerajaan Islam, Sumpah Pemuda, proklamasi hingga membentuk bangsa Indonesia. Yang kedua, kesatuan nasib. Semua umur bangsa Indonesia mengalami nasib yang sama, yaitu penderitaan akibat penjajahan. Yang ketiga, kesatuan kebudayaan. Banyak ragam budaya yang membentuk satu kesatuan mencapai puncak kebudayaan nasional Indonesia. Selanjutnya ada unsur geostrategi Indonesia. 1. Wilayah Indonesia. Wilayah adalah unsur terpenting dalam geostrategi yang bisa dikelola untuk kesejahteraan rakyat. 2. Penduduk atau sumber daya manusia. Tanpa adanya penduduk, sebuah negara mustahil mencapai tujuan nasionalnya karena sebuah bangsa pada dasarnya merupakan sebuah kelompok masyarakat yang bergerak bersama mencapai tujuan. Yang ketiga, sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan salah satu komponen penting dalam bidang ekonomi. Yang keempat, ideologi akan melahirkan dasar negara dan konstitusi tertinggi yang mengatur mengenai geostrategi. Sehingga ideologi juga merupakan unsur penting geostrategi. Yang kelima, politik merupakan sebuah cara untuk mencapai kebutuhan bersama di tengah keberagaman kebutuhan tanpa menimbulkan perpecahan. Yang keenam, ekonomi berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat yang merupakan unsur ketahanan yang menopang keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Yang ketujuh, sosial budaya. Ketahanan nasional juga menyangkut identitas atau jati diri yang membangun negara, sehingga sosial budaya juga unsur penting geostrategi. Yang kedelapan, pertahanan dan keamanan. Unsur geostrategi yang terakhir terkait dengan pertahanan dan keamanan yang bertujuan memastikan sebuah negara dapat kondusif dari berbagai ancaman baik dari dalam dan luar negeri. Di sini ada tujuan geostrategi. Yang pertama, menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional
baik yang berbasis aspek ideologi, politik, sosial budaya, maupun aspek-aspek lainnya. Yang kedua, sebagai penunjang tugas pokok pemerintah Indonesia, tugas pokok tersebut yakni menegakkan hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan sosial, kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Di Indonesia, geostrategi juga didefinisikan sebagai sebuah cara yang digunakan untuk menentukan arah kebijakan serta arah penggunaan sarana dengan tujuan untuk mencapai tujuan bangsa dengan asas kemanusiaan dan keadilan sosial. Tujuan dari geostrategi Indonesia sendiri diarahkan kepada 5 hal, yaitu menegakkan hukum dan ketertiban, perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran, pertahanan dan keamanan, keadilan hukum dan sosial, serta kebebasan rakyat. Dalam pelaksanaannya, geostrategi Indonesia berusaha untuk diwujudkan lewat adanya konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah konsepsi politik kenegaraan Republik Indonesia. Ketahanan nasional merupakan landasan konsepsional bagi pembangunan nasional di Indonesia. Sebagai konsepsi politik, ketahanan nasional terdapat dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN seperti halnya dengan wawasan Nusantara. Baik, di sini ada deskripsi kasus Pulau Sebatik. Nah, kawasan perbatasan masih mengalami kesulitan aksesibilitas baik darat, laut maupun udara menuju pusat-pusat pertumbuhan. Di wilayah Kalimantan dan Papua, sulitnya aksesibilitas memunculkan kecenderungan masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat di wilayah Sarawak dan PNG. Minimnya aksesibilitas dari dan keluar kawasan perbatasan wilayah merupakan salah satu faktor yang turut mendorong orientasi masyarakat yang cenderung berkiblat aktivitas sosial ekonominya ke negara tetangga yang secara jangka panjang dikhawatirkan akan memunculkan degradasi nasionalisme masyarakat perbatasan. Sebagai dampak dari minimnya sarana dan prasarana di bidang pendidikan dan kesehatan, kualitas SDM masyarakat di sebagian besar kawasan perbatasan masih rendah. Adanya kesamaan budaya, adat, dan keturunan suku yang sama di beberapa kawasan perbatasan seperti di Kalimantan, Dayak, dan Melayu, dan Papua menyebabkan adanya kegiatan pelintas batas tradisional yang ilegal dan sulit dicegah. Pelanggaran perbatasan batas suatu negara sering terjadi dilakukan oleh tindak laku politik berkepentingan oleh salah satu negara perbatasan yang melibatkan warga masyarakat di perbatasan militer dan perubahan peta perbatasan yang sepihak oleh negara yang menginginkan suatu kekuasaan wilayah yang banyak memiliki kandungan sumber daya alam. Masalah kedua, wilayah perbatasan merujuk pada problematika masyarakat di wilayah perbatasan yang didominasi oleh minimnya infrastruktur dan rendahnya tingkat ekonomi warga. Next. Nah, untuk penyelesaian kasusnya, penyelesaian persoalan di perbatasan Sebatik membutuhkan langkah yang tepat sehingga potensi yang ada dapat dikelola secara optimal dan terintegrasi. Terdapat 2 langkah yang dapat dijadikan solusi pengelolaan wilayah perbatasan Sebatik, antara lain pemberdayaan pembangunan berbasis potensi wilayah dan optimalisasi kerjasama lintas batas. Pemberdayaan pembangunan yang terintegrasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang ada, baik berupa sumber daya alam, sosial, masyarakat, ekonomi, maupun kelembagaan. Sementara itu, optimalisasi kerjasama lintas batas merupakan salah satu aspek penting yang juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan ketahanan sosial wilayah perbatasan Sebatik dan perekonomian masyarakat. Kedua, negara dengan semakin meningkatkan aktivitas perdagangan lintas batas. Kedua langkah tersebut diharapkan dapat menjadikan wilayah Sebatik sebagai sebuah wilayah di perbatasan yang terintegrasi dengan pembangunan yang berkelanjutan.
Baik, untuk sesi materi sudah selesai. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, yang ingin bertanya bisa ditulis di komentar dan untuk jawabannya bisa kita didiskusikan di hari esok. Baik, untuk kesimpulannya, geostrategi Indonesia adalah ide untuk menggunakan kondisi geografis negara guna menetapkan kebijakan serta sarana untuk mencapai cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Prinsip-prinsip seperti kesatuan sejarah, nasib, kebudayaan, wilayah, dan aspek spiritual menjadi dasar dalam merumuskan geostrategi Indonesia. Komponen geostrategi Indonesia mencakup wilayah, penduduk atau sumber daya manusia, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Misi dari geostrategi Indonesia adalah mengoptimalkan potensi kekuatan nasional dan mendukung tugas pokok pemerintah seperti menegakkan hukum, kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Implementasi geostrategi Indonesia direalisasikan melalui konsep ketahanan nasional. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.